Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Meiti Ardiana, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kedokteran Kardiovaskular Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Saat ini saya akan membahas tentang Championing Life with Heart Failure, Patient-Centered Holistic Management, Education, and Monitoring. Dari diskusi para ahli dan beberapa jurnal, mereka masih mempertanyakan bahwa dengan obat-obatan yang sudah begitu canggih, ternyata kita hanya mengobati organ jantungnya saja, tetapi tidak mengobati hingga ke kualitas hidup daripada pasien. Untuk itu, dari beberapa ahli menyarankan adanya pilar kelima, yaitu rehabilitasi jantung atau manajemen secara holistik sebagai pilar non-farmakologi yang dianggap setara dengan terapi farmakologi, device, dan kateterisasi yang akan membantu pasien-pasien dengan gagal jantung. Pilar kelima ini sudah menjadi topik di European Heart Journal of Heart Failure tahun 2023 yang mengatakan bahwa rehabilitasi jantung telah menjadi evidence-based untuk terapi pasien dengan heart failure. Seperti yang kita tahu, rehabilitasi jantung merupakan terapi evidence-based yang terbukti dapat meningkatkan kualitas hidup pasien sekaligus menurunkan angka rehospitalisasi atau kunjungan rawat inap. Namun, dalam prakteknya masih ada beberapa tantangan yang perlu kita hadapi, antara lain keterbatasan akses, keterlibatan pasien yang belum optimal, serta keterbatasan sarana di rumah sakit karena belum tersedianya alat, dan juga dengan regulasi dari BPJS. Dari guideline ESC Heart Failure tahun 2016 dan AHA atau ACC tahun 2022, rehabilitasi jantung sudah direkomendasikan sebagai terapi kelas 1 pada pasien dengan gagal jantung. Rehabilitasi pada gagal jantung memiliki efektivitas yaitu meningkatkan kualitas hidup, mengurangi rehospitalisasi dan kekambuhan. Kemudian diharapkan rehabilitasi jantung dapat menjadi pilar kelima yang setara dengan terapi farmakologis dan device. Namun, untuk implementasinya sendiri, rehabilitasi jantung memang masih sangat rendah. Seharusnya kita juga bisa melakukan rehabilitasi jantung melalui telerehab atau home-based rehab yang tidak menggunakan hospital base, sehingga akses dan jangkauannya akan lebih luas dan berkesinambungan. Untuk rehabilitasi pada gagal jantung dapat kita aplikasikan pada semua pasien, baik untuk reduce ejection fraction, mildly reduce ejection fraction, dan preserve ejection fraction, atau pada pasien-pasien yang sudah menggunakan device seperti ICD, CRT, dan VAD. Rehabilitasi jantung dianjurkan terutama pada pasien yang sudah stabil, yaitu NIHA kelas 2 dan kelas 3, serta pada pasien-pasien yang sudah mendapatkan terapi GDMT. Fokus terapi pada gagal jantung yaitu dikombinasi dengan rehabilitasi jantung, yang harapannya terapinya dapat dilakukan secara holistik, bukan hanya terapi secara farmakologis, tetapi juga mengedukasi pasien untuk memperbaiki intake dari nutrisinya, untuk melakukan latihan fisik, menurunkan faktor risiko dan komorbidnya, seperti mengurangi kebiasaan merokok, berat badan harus dikontrol dengan baik, hipertensi dan diabetes mellitus serta gula harus dikelola dengan baik. Karena faktor risiko tersebut yang nantinya akan meningkatkan komorbiditas dan rehospitalisasi pada pasien. Tentunya nanti diharapkan akan terbentuk tim rehabilitasi gagal jantung yang terdiri dari dokter spesialis jantung, ahli gizi, psikolog, yang nantinya semua akan dilibatkan untuk melakukan manajemen secara holistik pada pasien dengan gagal jantung. Berikut adalah program-program dari rehabilitasi jantung. Yang pertama yaitu baseline assessment, yaitu melakukan penilaian kapasitas fungsional untuk mengetahui basic dari kebugaran pasien. Yang kedua yaitu risk assessment, untuk menilai risiko gagal jantung dan komorbiditas dari pasien. Yang ketiga adalah exercise prescription, yaitu melakukan latihan fisik untuk meningkatkan kapasitas fungsional dari pasien. Selanjutnya yang keempat yaitu educational program, yaitu melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien tentang bagaimana cara untuk meminum obat yang baik dan benar dan memonitoring gaya hidup pasien. Termasuk selanjutnya yaitu konseling terkait diet dan nutrisi dan program untuk berhenti merokok.
Latihan fisik program rehabilitasi jantung meliputi yang pertama yaitu baseline assessment atau assessment awal untuk menilai kapasitas fisik pasien. Kemudian selanjutnya individualized risk assessment yaitu mengidentifikasi risiko gagal jantung dan komorbiditas dari pasien. Selanjutnya yaitu individualized exercise prescription yaitu peresepan latihan yang disesuaikan dengan pasien. Kemudian dilakukan monitoring atau pemantauan latihan dengan telemetri dan menilai keamanan dan efektivitas dari terapi dan latihan. Untuk latihan fisik yang dianjurkan pada program rehabilitasi jantung, yaitu latihan aerobik dan latihan resisten. Untuk latihan aerobik dianjurkan olahraga seperti jalan kaki, bersepeda, dan berenang, yang tujuannya untuk memperbaiki fungsi jantung, meningkatkan kapasitas fungsional jantung, dan mengurangi risiko kardiovaskuler. Di dalam penelitian dikatakan bahwa yang dianjurkan adalah moderate and continued training, seperti aktivitas yang terus-menerus, bukan high intensity interval training, yaitu aktivitas dengan beban yang tinggi. Karena pasien dengan gagal jantung memiliki kebugaran yang rendah dan tidak toleran terhadap aktivitas yang berat. Jadi sebaiknya kita menganjurkan pasien dengan gagal jantung untuk melakukan aktivitas yang tidak terlalu intens atau moderate intensity dengan frekuensi latihan 3-5 hari per minggu. Namun jika dilakukan setiap hari akan lebih baik. Intensitasnya dapat disesuaikan dengan preskripsi pasien masing-masing dan dengan durasi latihan 20-60 menit dengan mode continuous dan progres latihan nantinya akan dievaluasi tiap 3-6 bulan. Selanjutnya adalah resistant training. Tujuan dari resistant training untuk memperkuat otot, mencegah penurunan fungsi dari otot pasien dengan frekuensi latihan 2-3 hari per minggu dengan intensitas 40-60%. Durasi latihan 10-15 kali pengulangan, serta progres dari latihan nantinya akan meningkat secara bertahap dengan follow-up 3-6 bulan. Di tabel sebelah kanan ada beberapa resistant training yang dianjurkan, tergantung dari otot yang akan dilatih dengan tujuan untuk memperkuat otot dari pasien. Berikut ini adalah resistant training yang dapat dilakukan setelah pasien toleran dan stabil dengan latihan aerobik. Biasanya dapat diketahui saat pasien kapasitas fungsionalnya lebih dari 5 METs. Baru nanti pasien akan dikombinasi dengan resistant training secara bertahap. Resistant training dapat dilakukan 2 kali seminggu, bisa ditambahkan pada latihan aerobik selama 15-20 menit. Tujuan dari resistant training adalah untuk memperkuat otot, menurunkan faktor risiko dan komorbiditas seperti menurunkan tekanan darah, gula darah, dan lipid, serta memperbaiki fungsi dari endotel, kapasitas fungsional, kualitas tidur, dan kesehatan mental, yang pada akhirnya akan mengurangi resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Selain memberikan terapi berupa obat dan rehabilitasi, kita juga perlu untuk mengedukasi pasien dengan pendekatan secara holistik, menyeluruh dengan kolaborasi kelompok untuk dukungan pasien. Edukasi dapat dilakukan secara tatap muka atau melewati aplikasi digital untuk membantu pemantauan dan edukasi kepada pasien. Salah satu bentuk edukasinya yaitu seperti mengenai tujuan pemberian obat supaya pasien patuh, kemudian edukasi terkait hal apa yang dapat dilakukan jika pasien merasakan efek samping dari obat-obatan tersebut, dan edukasi terkait efek obat yang kemungkinan tidak bisa mengobati semua keluhan pasien. Beberapa hal yang perlu diedukasikan kepada pasien yaitu memantau berat badan, mengenali gejala bahaya seperti sesak dan bengkak, kepatuhan untuk minum obat, pengelolaan mandiri oleh pasien, dan pemantauan kesehatan diri dari pasien. Tujuan edukasi pasien gagal jantung adalah untuk mengurangi readmisi, kunjungan IGD, dan mortalitas, untuk memperbaiki self-care, pengetahuan, dan juga kualitas hidup dari pasien. Edukasi dapat disampaikan oleh perawat dan dokter. Materi edukasi juga dapat disampaikan secara tatap muka, secara tertulis, atau lewat telekomunikasi. Diharapkan ini semua akan menurunkan risiko kematian dan rehospitalisasi. Berikut adalah contoh metode edukasi pasien yang direkomendasikan dalam guideline, yaitu dengan menggunakan pendekatan teach back serta show me and tell me. Jadi, langkah pertama yaitu kita melakukan anamnesis
atau mengumpulkan informasi dari pasien. Kemudian kita dapat menilai kebutuhan dan kekurangan dari pengetahuan pasien. Selanjutnya, hal tersebut dapat menjadi dasar untuk kita dapat melakukan edukasi kepada keluarga dan pasien, mulai dari bagaimana tata cara diet rendah garam dan tata cara untuk berhenti merokok, serta monitoring gejala serta kegawatan pada pasien gagal jantung. Setelah itu, kita dapat melakukan diskusi dan tanya jawab, lalu pasien dapat menjelaskan ulang, dan kita dapat merespon jawaban pasien apakah jawaban tersebut sudah benar. Kemudian kita dapat melakukan koreksi terhadap jawaban pasien. Dari aspek nutrisi, ada beberapa hal penting yang perlu kita edukasikan kepada pasien gagal jantung. Yang pertama adalah bagaimana cara melakukan restriksi garam untuk mengurangi retensi cairan. Kedua, pentingnya menjaga berat badan karena kondisi obesitas akan memperberat kerja dari jantung dan memperburuk kondisi pasien. Selain itu, kita juga harus mewaspadai malnutrisi. Pada pasien dengan advanced heart failure, kekurangan nutrisi sering terjadi, sehingga mereka tetap membutuhkan asupan gizi yang cukup. Edukasi juga mencakup jenis diet yang dianjurkan, misalnya DASH diet untuk membantu menurunkan tekanan darah atau Mediterranean diet. Kita juga perlu memastikan kecukupan makro dan mikronutrien agar kebutuhan pasien benar-benar terpenuhi. Dan pada akhirnya, konseling nutrisi diharapkan dapat menurunkan risiko kematian maupun rehospitalisasi. Meski demikian, kita masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, yaitu mulai dari keterbatasan waktu dokter untuk mengedukasi pasien, akses, hingga kepatuhan pasien. Dalam melakukan asesmen nutrisi pada pasien gagal jantung, kita memiliki beberapa alat atau metode screening. Kita bisa menilai dari indeks massa tubuh atau BMI, adanya penurunan berat badan dalam 3 hingga 6 bulan terakhir, fungsi fisik pasien, lingkar lengan, hingga pemeriksaan komposisi lemak dan otot. Selain itu, pemeriksaan albumin, CRP, serta kondisi neuropsikologis juga dapat memberikan gambaran status nutrisi pasien. Dari sini kita dapat mengidentifikasi apakah pasien beresiko mengalami malnutrisi, obesitas, atau bahkan sarkopenia yang memang sering dijumpai pada pasien dengan advanced heart failure. Kemudian kita jelaskan kepada pasien prinsip diet pada pasien gagal jantung, yaitu melakukan diet rendah garam, konsumsi garam kurang dari 5 gram per hari. Kemudian pembatasan cairan sekitar 1,5 hingga 2 liter per hari, kecuali bila pasien mengalami edema atau hiponatremia. Asupan protein juga harus cukup, yaitu 1,1 hingga 1,4 gram per kilogram berat badan per hari. Sedangkan pola diet yang dianjurkan adalah DASH diet atau Mediterranean diet dengan lebih banyak mengonsumsi kacang-kacangan, ikan, sayur, buah, dan minyak zaitun. Selain itu, pengaturan kalori perlu diperhatikan agar berat badan pasien bisa terkontrol dengan baik. Strategi intervensi mencakup konseling individual serta pemberian suplementasi bila kebutuhan makro maupun mikronutrien pasien belum terpenuhi. Dan yang tidak kalah penting, kita perlu melakukan monitoring mulai dari pemantauan berat badan, mendeteksi adanya retensi cairan, hingga memastikan stabilisasi status nutrisi. Dengan cara ini diharapkan berat badan pasien tidak naik mendadak, gejala membaik, risiko rehospitalisasi menurun, kualitas hidup meningkat, serta kepatuhan pasien terhadap terapi juga semakin baik. Pada pasien gagal jantung, edukasi tentang diet rendah garam harus benar-benar ditekankan. Namun ada sebuah paradoks, yaitu ginjal pada pasien gagal jantung memiliki keterbatasan dalam menyeimbangkan natrium. Akibatnya, pasien rentan mengalami retensi natrium yang berujung pada edema. Karena itu, pembatasan natrium menjadi sangat penting. Berdasarkan guideline, kebutuhan natrium direkomendasikan sekitar 2 hingga 3 gram per hari yang setara dengan 5 sampai 7,5 gram garam. Namun, pembatasan yang terlalu ketat, misalnya kurang dari 1,5 gram per hari, tidak dianjurkan. Karena restriksi yang terlalu ekstrim justru dapat memicu pelepasan hormon yang berakibat retensi natrium dan air. Selain itu, pelepasan norepinefrin juga bisa menyebabkan takikardia, penyempitan pembuluh darah, dan akhirnya menambah beban kerja jantung. Oleh sebab itu, strategi pembatasan garam harus dipersonalisasi disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Obesitas juga merupakan masalah penting pada pasien gagal jantung.
Kita tahu obesitas memperberat kondisi gagal jantung karena lemak akan menumpuk di jantung dan mengganggu fungsi dari jantung. Obesitas juga menyebabkan resistensi insulin dan proses inflamasi yang akan merusak fungsi jantung. Tidak hanya itu, obesitas juga menjadi faktor risiko terjadinya hipertensi, diabetes, serta keluhan sesak nafas. Semua kondisi ini saling berhubungan dan pada akhirnya akan memperberat fungsi jantung pada pasien dengan gagal jantung. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa pasien dengan indeks massa tubuh di atas 30 kg per meter persegi memiliki peningkatan angka rehospitalisasi. Dalam pengelolaan obesitas pada pasien gagal jantung, ada 3 pilar utama yang perlu kita perhatikan. Pertama, terapi farmakologis. Obat-obatan seperti SGLT2 inhibitor, misalnya dapagliflozin, serta agonis reseptor GLP-1 terbukti efektif membantu menurunkan berat badan. Kedua, perubahan gaya hidup. Pasien dianjurkan menjalani diet sehat dengan pengurangan kalori, pemilihan jenis makanan yang tepat, serta olahraga teratur sesuai program rehabilitasi jantung. Dan yang ketiga, pada pasien dengan obesitas berat, yakni dengan indeks massa tubuh di atas 35 kg per meter persegi, dapat dipertimbangkan tindakan bedah bariatrik. Peran SGLT2 inhibitor pada gagal jantung adalah membantu memperbaiki fungsi jantung sekaligus metabolisme ginjal. Obat ini bekerja dengan meningkatkan efek diuresis, mengurangi peradangan pada pembuluh darah, serta dapat menurunkan berat badan. Pada mekanisme metabolik, SGLT2 inhibitor memicu kondisi glukosuria yang menyerupai sinyal saat tubuh berpuasa atau disebut nutrient deprivation signaling. Akibatnya, efisiensi mitokondria meningkat, metabolisme bergeser dari karbohidrat menuju oksidasi lemak dan keton, sehingga akan terjadi penurunan berat badan dengan memberikan proteksi kardiometabolik dan dapat memberikan efek serupa dengan kondisi berpuasa, yaitu autofagi. Penelitian dapagliflozin terhadap efek kardiometabolik dan renal dari hasil randomized clinical trial and cardiovascular outcome trial pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 menunjukkan bahwa dapagliflozin ternyata memiliki efek kardiometabolik yang komprehensif. Selain melindungi jantung dan ginjal, dapagliflozin juga membantu menurunkan berat badan dan tekanan darah dengan cukup baik. Seperti yang kita lihat di sini, penggunaan dapagliflozin memberikan beberapa penurunan yang signifikan. Selanjutnya adalah parameter monitoring pada pasien gagal jantung. Ada beberapa parameter yang dapat kita evaluasi. Kita harus mengevaluasi fungsi ginjal dengan tujuan untuk melihat adanya toksisitas obat maupun perburukan dari fungsi ginjal. Kemudian kita dapat memonitor elektrolit. Dengan pemantauan elektrolit, kita dapat mencegah terjadinya aritmia dan mengontrol keseimbangannya. Kemudian kita dapat mengecek NT-proBNP yang bermanfaat untuk menilai keparahan heart failure sekaligus memonitoring respons terapi yang sudah diberikan. Selain itu, HbA1c juga perlu kita evaluasi, khususnya pada pasien dengan diabetes, baik untuk kontrol metabolik maupun sebagai penilaian risiko kardiovaskular. Kemudian pada 4 pilar terapi yang telah kita bahas sebelumnya, kita juga harus melakukan monitoring terhadap tekanan darah, denyut nadi, serta berat badan pasien. Jika ada kenaikan berat badan lebih dari 2 kg dalam 3 hari, kita dapat mempertimbangkan penyesuaian terapi, misalnya pemberian terapi diuretik. Semua parameter ini membantu kita menilai bagaimana respons pasien terhadap terapi yang diberikan. Kita pasti sering menghadapi tantangan dalam monitoring dan tindak lanjut pasien gagal jantung. Namun saat ini kita sudah terbantu dengan adanya aplikasi mobile dan smartwatch yang semakin canggih dan mudah diakses. Melalui perangkat ini, kita dapat memantau kondisi pasien secara real-time, termasuk perubahan tekanan darah dan peningkatan heart rate. Tujuannya jelas, yaitu deteksi dini agar perburukan dapat dicegah dan mengurangi angka rehospitalisasi. Follow-up pada pasien gagal jantung dilakukan berdasarkan tingkat risikonya. Untuk pasien dengan risiko rendah dan kondisi yang cukup stabil, follow-up dan kontrol dapat dilakukan setiap 3 hingga 6 bulan. Sedangkan pada pasien dengan risiko tinggi, follow-up sebaiknya lebih sering, yaitu kurang dari 1 bulan sekali. Sebagai kesimpulan, manajemen gagal jantung tidak hanya berfokus pada terapi farmakologis.
tetapi diharapkan rehabilitasi jantung menjadi bagian dari manajemen holistik sebagai pilar kelima yang setara dengan terapi farmakologi standar. Melalui kombinasi dari GDMT, rehabilitasi, edukasi, dan pemantauan multidisiplin, diharapkan upaya ini tidak hanya memperbaiki fungsi organ, tapi juga benar-benar meningkatkan kualitas hidup pasien, menurunkan rehospitalisasi, dan mengendalikan komorbiditas dengan lebih baik. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, melalui metode hybrid mulai dari hospital care, home care hingga telerehab, akses layanan dapat diperluas, berkesinambungan, dan tetap berorientasi pada kualitas hidup pasien. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dalam memahami pentingnya rehabilitasi jantung pada pasien gagal jantung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.